Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 991 sampai bab 1000, Jiang Ming yang tidak berperasaan. Ketika dia meninggalkan asrama Zhao Zuo, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah padanya. Dia merasa bahwa orang-orang seperti Zhao Zuo, meskipun penuh kebencian, sangat menyedihkan. Dia yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia tidak mencapai apa-apa, tetapi akhirnya menemukan pacar yang masih seperti ini. Jika dia tahu bahwa ketika pacarnya menelepon dan memarahinya, dia bersenang-senang di bawah pria lain, suasana hati seperti apa dia? Apalagi, saya baru saja mengosongkan semua aset keluarganya. Dia juga diberi pinjaman lebih dari 500.000 yuan, semuanya riba tanpa kecuali. Diperkirakan setelah seminggu, dia harus membayar kembali setidaknya 1 juta yuan. Diperkirakan setelah sebulan, dia harus membayar kembali setidaknya beberapa juta. Pada saat itu, dia mungkin sudah putus asa, bukan? Namun, saya juga seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, jadi saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Tidak mungkin, jika dua orang harus mati yang satu, dia berharap yang lain mati. Apalagi aku belum mendarat, kalau mau ke darat, minimal butuh ratusan ribu lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi bersimpati dengan Zhao Zuo. Sudahlah dia, mari kita bicarakan setelah selamat. Saat ini, di meja makan Hotel Hyatt, Jiang Ming menjadi sasaran kritik. Bahkan mantan pengikutnya semua membencinya, sementara semua orang memandang rendah Jiang Ming. Mereka juga sangat mengagumi Ye Chen. Lagi pula, orang yang bisa menyumbangkan 1 juta ke rumah kesejahteraan pasti bukan hanya 1 juta. Semua orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Chen sebelumnya. Untuk menjilat Ye Chen, banyak orang terus mengatakan hal-hal baik tentang dia, bersulang, memuji dia, dan bahkan berlutut dan menjilatnya. Ye Chen tidak sombong, tapi dia juga tidak rendah hati. Dia selalu menjaga sikap tenang, yang membuat orang merasa sedikit tidak terduga. Zhao Hao menunggu sampai semua orang selesai memanggang Marvin Ye. Mengambil segelas anggur, dia berkata dengan serius, "Ye Chen, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk panti asuhan. Aku ingin bersulang untukmu, Ye." Chen menatapnya dan sedikit mengangguk. Selain Li Xiaofen dan Bibi Li, Zhao Hao adalah orang pertama yang bersulang untuknya karena dia menyumbangkan uang ke panti asuhan. Orang-orang lain itu, mereka bersulang untuk diri mereka sendiri, bukan karena mereka menyumbangkan uang ke panti asuhan, tetapi karena mereka mendapati diri mereka seperti orang kaya. Ini adalah dua titik awal yang sangat berbeda. Mereka yang datang ke panti asuhan untuk bersulang sangat peduli dengan panti asuhan. Mereka yang datang untuk bersulang berharap memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri. Lagi pula, untuk teman-teman kecil ini, tidak mudah membawa 1 juta orang untuk disumbangkan ke rumah kesejahteraan, dan itu jauh di luar pengetahuan mereka. Ye Chen minum segelas anggur dengan Zhao Hao, dan Zhao Hao menghela nafas dengan tulus. "Ye Chen, saya sangat lega melihat Anda dapat memiliki hari ini. Saat itu, saya merasa bahwa Anda berbeda dari kita masing-masing, dan Anda adalah tidak sama dengan orang lain. Aku tahu kenapa, kupikir kamu luar biasa saat itu, dan kupikir kamu akan menjanjikan di masa depan. Aku tidak menyangka kamu begitu murah hati." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Saat kami tidur bersama di lokasi konstruksi, kami bisa makan banyak makanan setiap hari. Saya sudah sangat senang saat kenyang. Kami dibayar setiap bulan, dan kami berdua bisa menghabiskan banyak uang, membeli 2 piring kecil, beli beberapa botol bir, dan minum bersama di gudang di lokasi konstruksi. Menurut saya, itu sudah cukup. Ini kepuasan yang luar biasa." Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, "Karena pengalaman itu, saya tidak memiliki terlalu banyak persyaratan untuk hal-hal materi sekarang. Saya makan lebih baik, memakai pakaian yang lebih baik, dan menggunakannya dengan baik. Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya, itu tidak berarti apa-apa bagi saya." Zhao Hao mengangguk dengan serius, dan berkata, "Kak, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kami berdua melakukan pekerjaan yang sama saat itu. Tetapi saya menyimpan semua uang yang saya peroleh, berharap dapat digunakan sebagai modal untuk ikan asin untuk berputar di masa depan. Tetapi semua uang yang Anda hasilkan disumbangkan ke panti asuhan. Saat itu, saya merasa bahwa saya mungkin tidak sebaik Anda dalam hidup saya.
karena Anda situasinya jauh lebih besar daripada saya." Setelah selesai berbicara, Zhao Hao menghela nafas ringan, dan menertawakan dirinya sendiri. Fakta telah membuktikan bahwa saya benar-benar tidak ada hubungannya. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, jangan meremehkan dirimu sendiri kapan saja. Selama kamu bisa melakukannya, kamu layak untuk dunia, hati nurani, dan dirimu sendiri. Bahkan jika kehidupan materimu tidak begitu baik, kamu adalah masih menjadi orang yang sangat bahagia." Ia melanjutkan, "Lihatlah di dunia ini, berapa banyak orang kaya yang memperoleh kekayaannya dengan melakukan hal-hal buruk, dan berapa banyak orang miskin yang berpikir untuk merampas, mencuri, menipu, dan menduduki sedikit dari orang lain. Ada terlalu sedikit orang yang tidak bersalah." Xiao Churan mendengarkan kata-kata Ye Chen dalam diam, dan tiba-tiba merasa bahwa citra suaminya menjadi bersinar saat ini dan di benaknya. Dari sumbangannya ke panti asuhan hingga saat dia mengucapkan pidato seperti itu, dia membuat dirinya terkesan dengan kekaguman. Zhao Hao minum anggur dan merasa sedikit kewalahan, jadi dia juga sedikit impulsif saat ini. Dia memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan mata merah, "Ye Chen, saya telah bodoh selama lebih dari 20 tahun. Hari ini Anda membiarkan saya memahaminya. Sekarang saya pikir, saya seharusnya tidak pergi dari awal. Saya pergi ke Haicheng karena saya selalu berpikir bahwa saya akan berdiri, menjadi kaya, dan menjadi master. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif untuk memberi kembali dan membesarkan saya tumbuh di panti asuhan. Sekarang saya memikirkannya, saya merasa sangat bersalah." Ye Chen tersenyum sedikit. "Zhao Hao, pertama-tama seseorang harus mengurus diri sendiri, dan kemudian membantu dunia. Jika Anda tidak bisa mengurus diri sendiri, saya juga tidak ingin Anda menyumbangkan uang Anda yang terbatas ke panti asuhan, jadi Anda harus mengurus diri sendiri terlebih dahulu. Kita semua telah berhasil masa-masa sulit. Kami tidak memiliki keluarga dan dukungan. Satu-satunya hal yang dapat kami andalkan adalah diri kami sendiri. Pada saat ini, Anda harus memperlakukan diri Anda lebih baik. Biarkan diri Anda hidup dengan baik." Terlebih dahulu, Zhao Hao menangis, tersedak dan berkata, "Anda sangat membujuk saya. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya tahu, ketika Bibili sakit, Anda mengambil semua barang yang dapat Anda temukan. Semua uang diberikan kepada Bibili. Pada saat itu, mengapa Anda tidak ingin membiarkan dirimu hidup lebih baik dulu?" Ye Chen berkata dengan canggung, "Situasi kita berbeda, aku sudah menikah, tapi kamu belum." Dengan mengatakan itu, Ye Chen meraih tangan Xiao Churan dan berkata kepada Zhao Hao, "Semua orang di Jinling tahu bahwa saya adalah Raja Beras Lunak yang terkenal. Saya makan, minum, dan menggunakan makanan istri saya, tinggal bersama istri saya, dengan istri yang begitu baik. Saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan saya dapat memiliki cukup makanan dan pakaian. Dalam hal ini, percuma meminta uang." Xiao Churan tiba-tiba dipegang oleh tangan Ye Chen, berpikir tiba-tiba beberapa rusa menabrak satu sama lain. Mendengarkan kata-kata Ye Chen, hatinya sangat tersentuh. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia memiliki sedikit pemahaman tentang suaminya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa saat ini dia sedikit lebih asing dengan suaminya. Suatu ketika, dia berpikir bahwa suaminya tidak berharga dan tidak memiliki ambisi, hanya seorang pengecut yang tidak berani melawan ketika dimarahi atau dipukuli. Tapi sekarang, dia merasa suaminya jauh lebih tidak terduga daripada yang dia bayangkan. Zhao Hao melihat Ye Chen memegang tangan Xiao Churan dan menunjukkan kasih sayang, dan merasa lega untuk saudara laki-lakinya yang baik. Jadi dia buru-buru menuangkan segelas anggur lagi, dan berkata, "Ayo, Ye Chen, saudara yang baik, saya ingin menghormati kalian berdua. Saya berharap Anda memiliki hubungan yang lebih baik dan bayi yang cepat." Xiao Churan tersipu malu. Tiba-tiba ketika sampai pada hal-hal seperti melahirkan anak yang berharga lebih awal, dia merasa sangat malu. Ye Chen berkata dengan senyum di wajahnya, "Terima kasih saudaraku, aku pasti akan bekerja keras." Xiao Churan bahkan lebih pemalu, memegang satu tangan di sampingnya, dan meletakkan tangan lainnya di bawah meja, dan dengan kejam mengusap bagian dalamnya. Paha, cubit. Ye Chen memamerkan giginya kesakitan, tetapi dia tidak berani berteriak. Jadi dia hanya bisa buru-buru mengambil gelas anggur dan berkata kepada Zhao Hao, ayo lakukan." Setelah minum anggur di gelas, Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa Zhao Hao adalah dia bekerja di Haicheng. Jadi dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Zhao Hao,
Perusahaan mana di Haicheng tempat Anda bekerja sekarang? Industri apa? Apa pekerjaan Anda? Zhao Hao menjelaskan, saya bekerja di sebuah perusahaan. Bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan penerangan. Pekerjaan utamanya adalah penjual, dan perusahaan kami berada di bawah grup Tailai. Grup Taylor, Marvin Ye mengerutkan kening dan bertanya, bos grup Tailai harus jadilah Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, benar? Zhao Hao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu juga tahu Li Tailai. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak hanya aku tahu, aku pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah? Zhao Hao berkata dengan heran. Li Tailai dong, kami biasanya melihat awal dan akhir, hanya orang-orang di markas grup yang memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan orang-orang dari perusahaan kecil seperti kami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu kecuali Li Tailai pada dasarnya adalah seorang pria di Haicheng. Kaisar Tu memiliki banyak perusahaan dan industri di bawah tangannya. Perusahaan peralatan penerangan tempat Zhao Hao bekerja sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari bisnis yang dimiliki oleh Li Tailai, belum lagi Zhao Hao, bahkan penanggung jawab perusahaan peralatan penerangan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Li Tailai beberapa kali. Oleh karena itu, Zhao Hao sangat terkejut dan penasaran dengan pertemuan Ye Chen dengan Li Tailai. Jadi dia bertanya, Ye Chen, bagaimana Anda bertemu kecuali kami? Ye Chen berkata sambil tersenyum, seorang teman mengadakan pesta sebelumnya. Saya pergi ke sana. Kebetulan saya bertemu dengannya, dan dia ada di sana. Ketika Ye Chen melihat Li Tailai untuk pertama kalinya, Song Wanting yang mengundangnya untuk melihat sepotong batu giok. Pada saat itu, Li Tailai juga memiliki pemikiran tentang batu giok itu, dan bahkan membawa seorang ahli untuk memberinya mata, tapi dia melihat melalui penipuan. Belakangan, ketika dia terbunuh di Jinghai, Li Tailai juga pergi. Meskipun dia tidak berteman dengannya, dia selalu memperlakukannya dengan hormat. Lagi pula, di mata orang-orang di dunia metafisika, dia adalah yang tertinggi Nangwang tertinggi. Karena Zhao Hao bekerja di sebuah perusahaan di bawah panji Li Tailai, dia masih harus membantunya jika dia bisa. Jadi, Ye Chen berkata kepada Zhao Hao, baiklah, izinkan saya menelepon Li Tailai dan memintanya mengatur pekerjaan baru untuk Anda. Apakah Anda kenal ketua Li? Zhao Hao menatap Ye Chen dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen hanya memiliki kesempatan untuk bertemu ketua Li di pesta itu, tetapi sepertinya tidak ada kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan ketua Li. Bukannya dia meremehkan saudaranya, kuncinya adalah ketua Li adalah orang yang terhormat. Lagi pula, dia adalah orang terkaya di Haicheng, yang benar-benar tidak terjangkau di matanya. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen. Semua orang pernah mendengar tentang Li Tailai, orang terkaya di Haicheng. Meskipun dia tidak sekuat keluarga Song, dia setidaknya adalah orang super kaya yang bernilai puluhan miliar. Tanpa diduga, Ye Chen akan mengenal pria sebesar itu. Ditempatkan setengah jam yang lalu, semua orang akan mengira Ye Chen sedang menyombongkan diri. Tapi sekarang, semua orang merasa bahwa karena Ye Chen berkata demikian, maka masalah ini kemungkinan besar benar. Ye Chen tersenyum dengan tenang saat ini, dan berkata kepada Zhao Hao, meskipun saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan Anda, ketua Li, bagaimanapun juga kita adalah kenalan, saya yakin dia akan memberi saya sedikit kebaikan. Teleponnya menemukan nomor Li Tailai, dan langsung meneleponnya. Setelah beberapa saat, panggilan itu terhubung. Li Tailai di ujung telepon berkata dengan heran, Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelpon saya? Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, Ketua Li, kita sudah lama tidak bertemu. Li Tailai buru-buru berkata, oh, saya belum sering ke Jinling selama ini, kalau tidak saya harus menyapa Tuan Ye secara langsung. Ye Chen sedikit tersenyum, Ketua Li, jangan terlalu sopan, saya sebenarnya ada sesuatu untuk dihubungi hari ini, saya ingin bertanya sebentar. Semua orang di meja menahan napas dan menatap Ye Chen, menantikan saat menyaksikan keajaiban. Karena hampir semua orang adalah yatim piatu, apalagi orang terkaya yang bernilai puluhan miliar, bahkan orang kaya biasa yang bernilai lebih dari 10 juta pun mereka tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Li Tailai buru-buru berkata saat ini, Tuan Ye, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Li akan melakukan yang terbaik. Ye Chen berkata, saya punya seorang teman yang tumbuh bersama. Saya baru tahu hari ini bahwa dia ada di sini. Ketua Li bekerja di perusahaan di bawah industri Anda. Jadi saya ingin menyusahkan Anda,
bisakah Anda mengatur pekerjaan yang lebih menjanjikan untuknya? Li Tailai terkejut, dia tidak pernah bermimpi bahwa saudara laki-laki Marvin Ye yang baik akan benar-benar bekerja di perusahaannya. Jadi dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, siapa nama saudara laki-laki Anda? Di perusahaan mana dia bekerja? Tolong beritahu saya akan menelepon sekarang untuk mengatur pemindahan personel, dan langsung memindahkan saudara baik Anda. Datanglah ke markas kelompok kami. Ye Chen berkata, teman saya bernama Zhao Hao, dan dia bekerja di perusahaan peralatan penerangan atas nama Anda. Silakan bertanya. Zhao-nya adalah Zhao Kuangyin, dan Hao adalah Ri Tianhao. Li Tailai buru-buru berkata, Tuan kamu, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya sekarang. Setelah menutup telepon, Li Tailai segera menelepon sekretarisnya dan memintanya untuk memverifikasi identitas Zhao Hao dalam waktu sesingkat mungkin. Li Tailai sangat gembira ketika sekretaris memberitahunya bahwa perusahaan peralatan penerangan memang memiliki orang seperti itu. Sebenarnya, dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan Tuan Ye Chen Ye, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Lagi pula, Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia, dan Yu Jinghai, yang sangat hebat, tidak bisa bermain tatap muka di depannya. Bahkan keluarga sebesar keluarga Song menghormati dan sangat mengagumi Ye Chen, jadi dia juga tahu, saya sebenarnya tidak punya kesempatan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa kesempatan ini tiba-tiba jatuh dari langit. Saudara laki-laki Tuan Ye Chen yang baik sebenarnya bekerja di perusahaannya sendiri, bukankah ini kesempatan yang baik? Jadi dia segera menelepon Ye Chen kembali dan bertanya, Tuan Ye, saya ingin memindahkan saudara laki-laki Anda ke markas untuk menjadi asisten saya. Gaji tahunan mulai dari 1 juta. Oh tidak, 2 juta, saya tidak tahu apakah Anda puas. Ye Chen tahu bahwa bagi Li Tailai, gaji tahunan sebesar 2 juta bukanlah apa-apa. Namun, untuk Zhao Hao, itu akan menghemat 10 atau 20 tahun kerja keras sekaligus, dan bahkan mungkin tidak mungkin mencapai ketinggian seperti itu seumur hidup. Dia bersenandung puas, dan berkata, maka masalah ini akan berat bagimu, kecuali, yang terbaik adalah mengirimkan pemberitahuan kepada saudaraku sekarang, agar dia bisa lebih cepat bahagia. Li Tailai tidak berani Chong berkata dengan hormat. Tuan Ye, yakinlah, saya akan meminta manajer SDM untuk mengiriminya pemberitahuan masuk. Setelah Ye Chen menutup panggilan Li Tailai, dia berkata kepada Zhao Hao di depannya, saya telah menyapa ketua Li Anda, dan dia mengatakan bahwa dia akan memindahkan Anda ke markas untuk menjadi asistennya. Zhao Hao. Termasuk seluruh meja teman, semuanya tercengang. Semua orang pernah mendengar nama Li Tailai, dia adalah orang super kaya yang bernilai puluhan miliar. Menjadi asisten orang super kaya yang bernilai puluhan miliar jelas bukan pekerjaan biasa, dan tidak mungkin orang biasa memiliki kesempatan. Paling tidak, seseorang harus memiliki gelar doktor dari universitas bergengsi, atau bahkan memiliki pengalaman kerja serupa di banyak perusahaan besar, untuk tertarik pada orang kaya seperti Li Tailai. Semua orang tahu apa yang terjadi pada Zhao Hao. Dia dan Ye Chen awalnya hanya setingkat lulusan SMA, karena panti asuhan hanya merawat mereka sampai mereka berusia 18 tahun. Saat itu mereka sudah tamat SMA dan lulus, lalu langsung pergi ke masyarakat untuk bekerja. Ye Chen sedikit lebih baik darinya, karena Tuan Xiao mengirimnya ke Universitas Jinling untuk belajar selama setahun agar dia dapat mengembangkan hubungan dengan Xiao Churan. Namun, sejak Zhao Hao keluar pada usia 18 tahun, dia telah bekerja paruh waktu. Dia bekerja di lokasi konstruksi selama beberapa tahun, dan pergi ke Haicheng selama beberapa tahun. Terus terang, situasi Zhao Hao tidak berbeda dengan pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi. Satu-satunya perbedaan adalah dia sedikit lebih muda. Jadi orang seperti itu, tiba-tiba, akan menjadi asisten Li Tailai yang super kaya, tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya, masalah ini terasa sangat ajaib. Zhao Hao sendiri tidak mempercayainya, bukan saja dia tidak mempercayainya, tetapi dia juga merasa bahwa bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menjadi asisten ketua. Mampu menjadi pemimpin tim di perusahaan Anda sendiri sudah sangat populer. Tetapi pada saat ini, telepon Zhao Hao tiba-tiba berdering. Zhao Hao melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, jadi dia menghubungkan telepon dan bertanya, "Hai, siapa ini?" Pihak lain segera berkata, "Halo, apakah ini Tuan Zhao Hao Zhao? Saya Direktur SDM Grup Tailai kami.
saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa Anda sekarang telah dipindahkan ke kantor pusat sebagai asisten ketua Li. Ketua Li akan memberi Anda waktu seminggu untuk mempersiapkan, dan kemudian Anda dapat melapor langsung ke kantor pusat. Zhao Hao tercengang, dan berkata, "Kamu, apakah kamu bercanda? Haruskah saya menjadi asisten ketua Li? Saya bahkan belum kuliah." Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Ketua Li telah secara khusus memberitahu Anda bahwa apapun latar belakang pendidikan Anda diizinkan untuk mengambil posisi ini. Memiliki keterampilan apapun, selama Anda bisa mengemudi, tidak masalah jika Anda bahkan tidak bisa mengemudi. Perusahaan dapat membayar Anda untuk mendaftar pelatihan." Zhao Hao buru-buru berkata, "Saya memiliki SIM, dan saya telah lulus tes SIM. Sudah lebih dari 3 tahun, dan saya mengemudikan taksi di Haicheng untuk sementara waktu." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Bagus, Anda dapat membantu Ketua Li mengemudi terlebih dahulu. Jika Ketua Li membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu, dia akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba." Kemudian, pihak lain berkata, "Ngomong-ngomong, gaji tahunan Anda adalah 2 juta, yang merupakan gaji pokok, tidak termasuk bonus dan komisi akhir tahun. Berapa? Zhao Hao merasa seolah-olah dia disambar petir. Dia berpikir ada yang salah dengan telinganya. Bagaimana mungkin menghasilkan 2 juta yuan setahun? Pada level saya saat ini, menghasilkan 100.000 yuan setahun sudah sangat mengesankan. Bahkan dalam mimpi terbaik saya belum mencapai gaji tahunan setinggi 2 juta yuan. Pihak lain melihat bahwa Zhao Hao sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Jadi dia mengulanginya dengan serius. Mengatakan, "Tuan Zhao, gaji pokok untuk posisi Anda adalah 2 juta setahun. Itu terlalu banyak." Kalimat ini membuat takut semua orang yang hadir. Gaji 2 juta per tahun? Apa bedanya dengan merampok bank? Apalagi, apakah Ye Chen benar-benar memiliki kemampuan ini? Bisakah Zhao Hao mendapatkan gaji tahunan sebesar 2 juta hanya dengan satu panggilan telepon? Pada saat ini, pihak lain berkata sambil tersenyum di telepon, "Ini ditetapkan oleh Ketua Li. Karena dia membuat keputusan seperti itu, pasti ada alasannya. Saya yakin harganya tidak tinggi menurut pendapat Ketua Li." Setelah selesai berbicara, pihak lain berkata lagi, "Tuan Zhao, maka kita akan bertemu minggu depan. Ini ponsel saya. Jika Anda datang untuk melapor ketika saatnya tiba, telepon saja saya dan saya akan menerima Anda." Pihak lain menutup telepon dengan nyaman. Zhao Hao memegang telepon. Seluruh otaknya benar-benar mengalami korsleting. Pada saat ini, Zheng Xiang sangat iri dan cemburu, dan berkata, "Zhao Hao, apakah perusahaan Anda benar-benar memberi Anda gaji tahunan sebesar 2 juta? Cemburu? Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen memiliki energi yang luar biasa. Jika dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, dia akan berlutut dan menjilat Jiang Ming apa? Berlututlah dan jilat Ye Chen." Saat ini, Zhao Hao sudah menangis. Dia menatap Ye Chen, tersedak dengan mata merah, dan berkata, "Ye Chen, kamu telah melakukan terlalu banyak untukku. Apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi putra Ketua Li?" Asisten, Ye Chen tersenyum ringan, menepuk bahunya, dan berkata dengan serius, "Hanya karena kamu adalah saudara laki-laki Ye Chen, kamu benar-benar layak bagi Li Tailai untuk mengatur posisi asisten untukmu." Zhao Hao mengira aku sangat tersentuh, tetapi masih berkata dengan sedikit tidak percaya diri, "Ye Chen, saya tahu Anda selalu menganggap saya sebagai saudara laki-laki, tetapi sejujurnya, saya masih memiliki banyak kemampuan. Bagaimana saya bisa bernilai 2 juta setahun?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apakah itu layak atau tidak? Itu tidak terserah Anda. Karena Anda adalah saudara laki-laki saya, gaji tahunan 2 juta adalah harga awal Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Chen harus dengan serius mengatakan, "Jadi di masa depan kamu ikuti saja Li Tai yang membumi dan tunjukkan dirimu kepada mereka yang memandang rendah dirimu. Beritahu mereka bahwa kamu tidak sama seperti dulu." Zhao Hao meneteskan air mata. Saat mendengar ini, sejak keduanya meninggalkan panti asuhan, dia dipandang rendah oleh orang lain. Karena dia masih muda dan tidak memiliki orang tua, bahkan jika dia bekerja di lokasi konstruksi, dia akan diintimidasi oleh pekerja lain. Setelah bertahun-tahun mengembara di Haicheng, saya juga dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan semua pacar saya meninggalkan saya karena mereka tidak menyukai saya. Jadi kata-kata Ye Chen menyulut harga diri dan hasratnya jauh di dalam hatinya. Jadi dia segera mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh syukur, "Saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, hidupku, Zhao Hao,
akan menjadi milikmu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang saya ingin hidup Anda lakukan? Saya akan sangat senang jika Anda menjalani kehidupan yang baik, dan menjalani hidup Anda sendiri. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, saya hanya punya satu permintaan untukmu. Zhao Hao buru-buru berkata, kamu mengatakan bahwa apapun permintaannya, aku pasti akan melakukannya. Ye Chen berkata dengan serius, setelah menjadi asisten Li Tailiang, tidak peduli bagaimana mantan pacarmu dan dia ibu kembali untuk memohon padamu, kamu pasti tidak akan setuju, bahkan jika kamu masih memilikinya di hatimu. Jika kamu mencintainya, kamu tidak boleh setuju, karena mulai sekarang, wanita sombong seperti ini tidak layak untukku. Saudara laki-laki Ye Chen. Pada saat ini, Zhao Hao menyadari dari ekspresi tegas Ye Chen bahwa hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dia bukan lagi bajingan bau yang dipandang rendah oleh semua orang, tidak bersekolah, dan tidak memiliki orang tua. Dia sekarang adalah saudara laki-laki Ye Chen dan asisten ketua grup Tailai. Dan gaji tahunan setinggi 2 juta yuan, jika mantan pacar saya tahu bahwa dia mendapat pekerjaan seperti itu, ibunya yang sombong mungkin akan berlutut di depannya dan memintanya untuk kembali bersama. Namun, Ye Chen benar, karena mulai sekarang, keluarga ini tidak lagi layak untukku. Bukan karena Zhao Hao begitu terhanyut, tetapi dia tahu bahwa dia dapat memiliki kekayaan ini, semua karena saudara laki-lakinya Ye Chen. Saya tidak hanya harus berterima kasih padanya, tetapi saya juga tidak bisa mempermalukannya. Pada saat ini, orang-orang di meja makan memandang Ye Chen seolah-olah mereka adalah dewa. Dia menyumbangkan 1 juta ke panti asuhan hanya dengan satu panggilan telepon, dan teman-temannya juga menyumbangkan 1 juta untuknya. Itu saja, dia benar-benar menelepon Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, hanya dengan satu panggilan telepon. Dan juga menyelesaikan pekerjaan dengan gaji tahunan 2 juta untuk Zhao Hao. Energi ini telah melampaui imajinasi orang-orang ini. Namun, Xiao Churan sama sekali tidak merasa aneh. Dia tahu bahwa Feng Shui Ye Chen hanya untuk orang kaya, jadi tidak aneh untuk mengenal Li Tailai. Tetapi orang lain tidak mengetahui hal ini, banyak dari mereka sudah mulai memikirkannya. Mereka semua mengangkat gelas anggur mereka dan menatap Ye Chen. Sambil bersiap bersulang untuk Ye Chen, dia juga berharap bisa dekat dengan Ye Chen, dan kemudian melihat apakah dia bisa membantunya mengatur pekerjaan yang lebih hebat. Tetapi pada saat banyak orang telah mengangkat gelas anggur mereka, Xiao Churan tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari ibu mertua Marvin Ye, Malan. Begitu telepon tersambung, Malan menangis dan berkata di ujung telepon, putriku tersayang, segera kembali, ayahmu akan pergi cerai aku mati, jika kamu tidak kembali, kamu hanya bisa menunggu jenazah ibumu dikumpulkan. Xiao Churan tiba-tiba panik, dia tidak menyangka setelah ibunya kembali, ada lagi gangguan di rumah. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen di sampingnya, orang tuaku sepertinya sedang berdebat di rumah, ayo cepat kembali. Ye Chen segera mengangguk ketika mendengar ini, jadi dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada semua orang, Bibi Li, ada begitu banyak teman, saya benar-benar minta maaf hari ini, ada sesuatu yang mendesak di rumah, Churan dan saya akan kembali dulu, ayo berkumpul ketika kita punya waktu. Bibi Li buru-buru berkata, kalian berdua cepat kembali untuk turun untuk bisnis, jangan tunda karena kita, tetapi mereka yang masih ingin mendapatkan keuntungan darinya kecewa untuk sementara waktu, dan bahkan ada yang berkata, Kakak Ye, aku belum sempat bersulang untukmu, haruskah saya pergi setelah 2 minuman? Ye Chen berkata dengan ringan, saya tidak akan minum lagi, mari kita pergi lain kali, saya harus pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan serius, segelas anggur ini aku akan melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh, dia meminum semua anggur di gelas itu, meraih tangan Xiao Churan dan pergi. Sejak Ye Chen minum, Xiao Churan bertugas mengemudi. Dalam perjalanan pulang, dia berkata dengan tidak sabar, saya pikir ayah telah jatuh cinta lagi dengan Bibi Han, jadi dia ingin menceraikan ibu. Saya sangat khawatir. Bantu saya menemukan cara dan lihat bagaimana saya bisa membiarkan ayah berubah pikiran. Ye Chen berkata, bagaimana kamu mengatakan hal semacam ini, jika ayah benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap ibu, memaksa mereka untuk tetap bersama akan menjadi siksaan bagi mereka berdua. Xiao Churan menghela nafas.
Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, jadi maksud Anda rasa sakit jangka pendek lebih baik daripada rasa sakit jangka panjang? Marvin Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa ibu kita? Rasa sakit persalinan akan dibuat menjadi rasa sakit yang singkat olehnya. Dan rasa sakit yang singkat akan dibuat menjadi rasa sakit yang panjang olehnya. Bahkan jika ayah kita ingin bersamanya perceraian, saya khawatir itu tidak mudah. Xiao Churan tiba-tiba tertegun, dan hatinya penuh pengertian. Dengan temperamen dan kepribadian ibu saya, bahkan jika ayah saya ingin bercerai, mungkin sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Memikirkan hal ini, dia juga tiba-tiba menyadari bahwa kemungkinan besar ibunya masih berakting ketika dia mengatakan ingin mati. Jadi dia juga menghela nafas lega. Begitu BMW melaju ke villa, saya mendengar Malan memarahi jalan. Xiao Changkun, kamu bajingan tua yang teliti, aku telah sangat menderita untukmu, dan kamu telah sangat menderita, dan kamu masih ingin menceraikanku. Ye Chen dan Xiao Churan keluar dari mobil, dan begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Malan berdiri di ruang tamu, mengutuk jalan dengan rambut acak-acakan. Karena dua gigi depan Malan masih hilang, udara bocor saat dia berbicara, dan saat dia bersemangat, dia tidak hanya mengeluarkan udara, tetapi juga terus meludah. Xiao Changkun dengan sengaja menjaga jarak lebih dari 5 meter darinya saat ini, dan berkata dengan marah, jangan main-main denganku. Aku sudah putus denganmu sekarang, aku tidak punya pilihan lain selain bercerai. Malan memarahi dengan marah. Berkata, kamu anjing, kamu sedang bermimpi, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menceraikanmu. Xiao Changkun berkata dengan marah, tunggu, aku akan pergi ke pengadilan untuk menuntut besok. Malan sangat marah, dia memarahi, apakah kamu benar-benar menggertak saya? Apakah menurut Anda pengadilan dijalankan oleh keluarga Anda, dan Anda dapat bercerai jika Anda pergi untuk menuntut? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa wanita tua saya telah bertanya dengan jelas bertahun-tahun yang lalu untuk mencegahmu. Selama aku tidak, jika kami menyetujui perceraian, pengadilan tidak akan dapat menghukum kami untuk bercerai tanpa alasan. Xiao Changkun berkata dengan marah, aku tidak memiliki hubungan denganmu lagi, dan hukum akan menghukum kita untuk bercerai jika tidak ada dasar hubungan. Malan berkata dengan bangga, potong. Jadi bagaimana jika tidak ada dasar emosional? Izinkan saya memberitahu Anda, ada undang-undang dan peraturan yang relevan. Bahkan jika tidak ada dasar emosional, Anda hanya dapat dijatuhi hukuman cerai setelah 2 tahun berpisah. Xiao Changkun tertegun, dan langsung menjadi marah patah hati, dia menghentakkan kakinya dan berkata, Lalu aku akan berpisah darimu sekarang, dihitung dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, kamu harus pergi jika tidak. Malan cemberut dan berkata, apakah kamu ingin hidup terpisah dariku? Biarkan aku memberitahumu, 2 orang tinggal di rumah dan tidur di kamar terpisah. Ini bukan perpisahan, jika kamu ingin hidup terpisah, tidak apa-apa, kalau begitu keluarlah dari Thomson Yipin dan jangan tinggal serumah denganku. Rumah. Sambil berkata, Malan berkata lagi, kamu bisa kembali ke rumah lama sendiri. Pergi saja, Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, selama aku bisa menyingkirkanmu, bahkan jika aku membiarkanku tidur di lubang jembatan selama 2 tahun, aku juga akan melakukannya. Malan melambaikan tangannya, kalau begitu. Dapatkan keluar sekarang, tanpa henti. Setelah berbicara, Malan mengancam, jika kamu pergi, aku akan meninggalkan set yang ditinggalkan ayahmu. Perabotan dipotong untuk membakar kayu bakar. Petik 2. Kamu, Xiao Changkun gemetar dengan marah. Apa perbedaan antara apa yang kamu lakukan dan binatang buas? Malan mendengus, kamu sangat peduli. Tidakkah kamu ingin memindahkan barang? Pergi, cepat, pergi sekarang. Xiao Changkun kehilangan kesabarannya secara tiba-tiba. Dia sangat ingin berpisah dari Malan, tapi dia sangat enggan untuk meninggalkan Thomson Yipin. Tinggal di villa besar dengan lift ini sangat keren. Setelah tinggal di sini, melihat rumah kecil sebelumnya, tidak ada bedanya dengan kandang ayam. Tapi sekarang aku baru tinggal di sini selama beberapa hari. Jika aku membiarkan diriku pindah, maka aku benar-benar merasa sedikit enggan. Xiao Churan melihat mereka berdua berdebat tanpa henti, dan berkata tanpa daya, ayah, bu, aku belum menjalani kehidupan yang baik, mengapa kamu mulai bertengkar lagi? Malan berkata, aku ingin hidup kehidupan yang baik, tetapi ayahmu tidak mau. Xiao Changkun berseru, aku tidak ada hubungannya denganmu.
kita tidak bisa bersama lagi. Ye Chen tahu betul bahwa ayah mertua pasti ingin tidur dan terbang bersama Han Meiking, tetapi dia berpikir terlalu indah, jadi, apakah Anda tidak memiliki petunjuk di hati Anda? Melihat tekad Xiao Changkun, Ma Lan berkata dengan marah, "Oke, kamu tidak bisa bergaul denganku, bukan? Ya, maka kamu bisa berpisah dariku selama 2 tahun. Lalu pergi ke pengadilan untuk menuntut cerai," kata. Kemudian, Ma Lan mendengus dingin, dan berkata lagi, "Namun, Xiao Changkun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya berpikiran sempit. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda menjalani kehidupan yang lebih baik daripada saya dan lebih nyaman daripada saya setelah Anda menceraikan saya, maka saya mungkin merasa tidak enak, seimbang, juga artinya. Pada saat itu, jika Anda berani menemukan Vixen kecil di luar dan hidup dalam rahasia, maka saya harus menghancurkan semua perbuatan baik Anda, dan kemudian saya akan mengganggu Anda setiap hari. Saya akan menjadi hantumu, aku akan menjadi milikmu bayangan. Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku." Mendengar ini, Xiao Changkun sangat ketakutan hingga dia ketakutan setengah mati. Menurut kata-kata Ma Lan, bahkan jika dia bertahan bersamanya selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan hubungan pernikahannya dengannya, dia tidak akan melepaskannya. Jika dia bersama Han Meiking saat itu, begitu Ma Lan mengerti, jadi dia masih harus menjadi gila. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang Han Meiking, dan dia ingin menghantuinya setiap hari sebagai hantunya sendiri. Pada saat itu, jika dia mengetahui tentang Han Meiking, dan bahkan tahu bahwa dia bersama Han Meiking, tidakkah dia bisa membacok dirinya sendiri sampai mati dengan pisau? Selain itu, tidak hanya tidak mungkin dia melepaskan dirinya sendiri, tetapi juga tidak mungkin dia melepaskan Han Meiking. Bagaimanapun, selama beberapa dekade, dia selalu menganggap Han Meiking sebagai musuh terbesarnya. Dengan gaya aktingnya sebagai pemberang nomor 1 di Jinling, bagaimana Han Meiking bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, dia mungkin telah melukai dirinya sendiri dan Han Meiking, dan itu akan menjadi lebih kacau. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan putus asa di dalam hatinya, mungkinkah aku, Xiao Changkun, tidak bisa bersama Meiking dalam hidup ini? Mungkinkah aku, Xiao Changkun, tidak dapat menemukan kebahagiaanku sendiri? Mungkinkah aku, Xiao Changkun, akankah menghabiskan seluruh hidupku dengan orang yang begitu licik sampai akhir? Benarkah? Memikirkan hal ini, dia ingin mati. Namun, Ma Lan tampak seperti seorang pemenang, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Aku memberitahumu Xiao Changkun, kamu tidak akan pernah menyingkirkanku Ma Lan dalam hidupmu, kecuali aku mati. Tetapi bahkan jika aku mati sebelum kamu, aku akan membawamu bersama aku sebelum aku mati, kamu ikut denganku, dan kamu tidak akan pernah ditinggalkan sendirian di dunia ini untuk menikmati kebahagiaan." Xiao Changkun gemetar karena marah, hampir tidak bisa berdiri. Dia meraung dengan sangat marah, "Ma Lan, kamu jalang, kamu adalah binatang buas, bagaimana bisa ada orang kurang ajar seperti kamu di dunia ini?" "Apa, Ma Lan?" Mengangkat alisnya, "Apa yang salah dengan orang sepertiku? Bukankah orang sepertiku menikah denganmu dan punya anak? Apa menurutmu aku, Ma Lan, bisa dicampakkan olehmu kapanpun kau mau?" Xiao Changkun sangat marah hingga Ma Lan menangis, dan berkata sambil terisak, "Aku tidak pernah jatuh cinta padamu seumur hidupku. Yang paling aku sesali adalah menikahimu. Jika aku tahu kau begitu cerewet, bahkan jika kau menaruh pisau di leherku, aku tidak akan menikahimu." Ma Lan tiba-tiba mencibir, "Oh, kamu menyesal menikah denganku? Apa hubungan pernikahanku dengan apakah aku cerewet? Apakah kamu pikir aku tidak tahu mengapa kamu, bajingan tua, menyesalinya? Tidak bersama Han Meiking saat itu, tidakkah kamu menyesal tidak mendapatkan Han Meiking kembali ke masa lalu? Tikus, di depan putri Anda merasakan hati nurani Anda sendiri dan berkata, apakah Anda ingin malu? Kamu, Xiao Changkun hampir mati karena dirugikan. Orang-orang seperti Ma Lan memiliki kemampuan ini, dia dapat secara akurat menemukan kata-kata yang paling menyakitkan dan melancarkan serangan paling kejam terhadap dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Xiao Changkun telah menyadari saat ini bahwa dia sama sekali bukan tandingan tikus ini. Memikirkan hidupnya yang sangat suram dan terlihat seperti tidak akan pernah melihat cahaya hari, dia jatuh ke tanah seperti anak kecil dan mulai menangis. Berbeda dengan tangisan Ma Lan saat kesal, tangisan Xiao Changkun sungguh menyedihkan bagi yang mendengarnya dan air mata bagi yang mendengarnya.
menunjukkan betapa putus asanya dia saat ini. Ketika Malan melihat ini, sikap pemenang menjadi lebih jelas, dan dia berkata dengan nada menghina, "Xiao Changkun, kamu orang tua sialan, jangan main-main denganku. Ada apa? Kamu ingin memenangkan simpati di depan putrimu? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang perselingkuhan Anda di depan putri saya?" Dia berkata, tanpa menunggu Xiao Changkun menjawab, dia mencibir dan berkata, "Yu Xiao Changkun sangat populer di sekolah saat itu. Kamu dan Han seluruh sekolah tahu tentang masalah making, tapi orang sepertimu, yang jelas punya pacar, masih bermain-main di luar, menyerangku dan merusak kepolosanku. Perceraian, ada begitu banyak bajingan di dunia, tapi siapa yang bisa dibandingkan denganmu?" Xiao Changkun hanya merasa jantungnya ditabrak kereta api. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan wanita ini seumur hidupnya. Tanpa dia, mustahil bagi saya untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup saya. Jadi, dia berubah dari menangis dengan suara rendah menjadi menangis dengan keras. Xiao Churan juga sangat tertekan dengan situasi di depannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah ingin orang tuanya bercerai sebelumnya. Tetapi akibat dari mereka berdua tidak bercerai pasti pertengkaran tanpa akhir seperti hari ini. Dengan cara ini, tak satu pun dari mereka akan bahagia. Jika kehidupan masa depan seperti ini, bahkan dia akan merasa tidak ada cahaya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Dong Ruolin, yang berbunyi, "Churan, saya baru saja pergi ke Tang Chen Yipin, dan saya bahkan tidak memasuki pintu. Aku mendengar paman dan bibi berdebat, dan pertengkaran itu tampaknya cukup sengit. Apakah kamu ingin kembali dan melihatnya?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Aku kembali." Dong Ruolin berkata lagi, "Itu bagus, kan? Kali ini saya lebih baik tinggal di hotel selama beberapa hari, kalau tidak akan terlalu memalukan." Xiao Churan juga sangat menyesal. Awalnya, untuk membiarkan sahabat saya tinggal di rumah saya, sehingga dia tidak harus tinggal di hotel sendirian. Namun siapa sangka saat ia baru pindah ke sini, ayahnya akan menjamu cinta pertamanya di rumah. Dia baru saja selesai menghibur cinta pertamanya ketika ibunya menghilang lagi. Sekarang ibu saya akhirnya menemukannya. Mereka berdua mulai berkelahi ketika mereka sampai di rumah. Jika itu dia akan bersembunyi. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan membalas WeChat Dong Ruolin berkata, "Maaf Ruolin, kamu bisa kembali ketika urusan keluarga hampir selesai." Dong Ruolin buru-buru berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku untuk saat ini, dan urus urusan keluarga dengan baik." Sebenarnya, Dong Ruolin sebelumnya, dia selalu iri pada Xiao Churan. Lagi pula, dia bisa menemukan pria sebaik Ye Chen. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tidak begitu iri lagi. Karena keluarganya sangat aneh, jika dia terus hidup dalam suasana kekeluargaan seperti itu, dia mungkin sudah lama pingsan. Saat ini, Xiao Changkun sudah kembali ke kamar sambil menangis. Melihat dia telah melarikan diri, Malan kehilangan minat untuk terus bermain, dan berkata dengan bangga, "Oh, saya akan mandi dengan baik di bak mandi besar saya. Aku tidur di Tang Chen Yipin, hahaha." Melihat orang tuanya kembali ke kamar masing-masing, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan frustrasi, "Hei, aku benar-benar lelah, kepalaku sakit sekali, aku akan kembali ke kamarku juga mandi, atau kamu akan benar-benar pingsan." Ye Chen berpikir bahwa dia akan dipromosikan ke level malam ini. Jadi dia buru-buru mengikuti dengan senyum main-main, bersambung.